Pernah kepikiran nggak, apa sih hubungannya antara lintah yang mati kena garam, tanaman yang bisa minum dari tanah, sama cara kita mengubah air laut jadi air tawar? Kelihatannya beda banget kan? Tapi ternyata semuanya diatur oleh satu kekuatan tak terlihat yang sama. Hari ini kita akan kupas tuntas kekuatan itu. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang agak dramatis ini. Pasti pernah dengar kan kalau kita taburin garam ke lintah, dia bakal menggeliat kesakitan, terus badannya menyusut dan akhirnya mati. Kenapa bisa begitu? Ini bukan sihir sama sekali, tapi sains murni yang keren banget. Jawaban dari misteri lintah ini ada pada sebuah proses ilmiah yang sangat fundamental. Dan sekarang kita akan bedah prosesnya langkah demi langkah. Jadi begini ceritanya, waktu garam kena badan lintah yang basah dan berlendir, garam itu langsung larut. Akibatnya di permukaan kulit lintah terbentuk sebuah lapisan larutan garam yang super pekat. Nah, kulit lintah ini bukan sekadar kulit biasa. Dia bertindak seperti sebuah saringan super halus, atau yang kita sebut membran semi-permeable. Disinilah masalah besarnya muncul. Terjadi ketidakseimbangan yang ekstrem. Di dalam tubuh lintah, cairannya itu relatif encer, banyak airnya, sedikit zat lainnya. Tapi di luar, gara-gara garam tadi, kondisinya jadi super pekat. Nah, alam itu benci banget sama yang namanya ketidakseimbangan. Dan akibatnya cepat dan fatal. Demi menyeimbangkan keadaan, air dari dalam sel-sel tubuh lintah ditarik paksa keluar secara besar-besaran menuju ke larutan garam yang lebih pekat di luar. Si lintah langsung kehilangan cairan tubuhnya secara drastis, mengalami dehidrasi parah, menyusut, dan akhirnya mati. Seluruh proses yang baru aja kita lihat tadi, itu ada namanya loh. Para ilmuwan menyebutnya osmosis. Dan inilah kunci buat memahami semua yang akan kita bahas hari ini. Gampangnya gini deh, osmosis itu adalah pergerakan alami air yang selalu berusaha mencari keseimbangan. Air itu bakal selalu ngalir nembus membran, kayak kulit lintah tadi, dari sisi yang konsentrasinya rendah atau encer, ke sisi yang konsentrasinya tinggi atau lebih pekat. Kekuatan tarikan air ini bahkan bisa diukur, dan namanya adalah tekanan osmotik. Prinsipnya sederhana, semakin pekat suatu larutan, misalnya makin banyak garam atau gula di dalamnya, maka makin kuat juga daya tariknya buat menyedot air dari sekitarnya. Dan kekuatan tarik ini bukan sekedar konsep abstrak loh, ini adalah sifat yang bisa diukur dan bahkan diprediksi secara akurat. Pakai rumus matematika. Nah, ini dia rumusnya. Kelihatannya agak ribet ya, tenang, gak perlu dihafal. Cukup perhatikan dua huruf yang paling penting di sini. M yang artinya konsentrasi dan I yang artinya jumlah partikel. Intinya, semakin besar nilai M dan I ini, alias semakin pekat larutannya, maka semakin kuat juga tekanan osmotiknya. Jadi, kalau kita sederhanakan, lupakan dulu rumusnya, poin utamanya cuma ini. Semakin banyak sesuatu yang kamu larutkan di dalam air, maka akan semakin kuat juga larutan itu menarik lebih banyak air ke arahnya. Simpel kan? Oke, sekarang kita tahu ini bukan cuma soal lintah. Yuk kita lihat di mana lagi kekuatan ini bekerja. Karena nyatanya, osmosis ada di mana-mana dan berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu suka makan asinan, dendeng, atau selai? Nah, itu semua dibuat pakai prinsip osmosis. Garam atau gula menarik keluar air dari dalam makanan dan juga dari bakteri, sehingga bakteri nggak bisa hidup dan makanannya jadi awet. Terus, gimana caranya tanaman minum? Ya osmosis juga, air di tanah pindah ke dalam akar yang lebih pekat. Bahkan teknologi canggih seperti mesin cuci darah untuk pasien gagal ginjal pun bekerja menggunakan prinsip dasar osmosis. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang krusial banget di dunia medis. Pernah bertanya-tanya nggak, kenapa sih cairan infus yang dimasukkan ke tubuh kita itu takarannya harus pas banget, harus presisi? Nah, ini jawabannya. Cairan infus itu harus bersifat isotonik. Artinya konsentrasinya harus sama persis dengan sel darah kita. Kalau cairannya terlalu pekat atau hipertonik, air bakal ditarik keluar dari sel darah kita sampai selnya mengerut. Sebaliknya, kalau terlalu encer atau hipotonik, air justru akan menyerbu masuk sampai sel darahnya bengkak dan pecah. Makanya, keseimbangan itu adalah segalanya. Oke, sejauh ini kita tahu kalau air itu secara alami akan selalu mengalir ke tempat yang lebih pekat.
Tapi gimana kalau kita bisa memaksanya bergerak ke arah sebaliknya? Pertanyaannya jadi begini, bisakah kita mengambil air laut yang super asin dan pekat itu, lalu dengan suatu cara kita paksa hanya air tawarnya saja yang keluar, meninggalkan semua garamnya? Jawabannya adalah iya, sangat bisa. Dan teknologinya disebut reverse osmosis atau osmosis terbalik. Idenya adalah kita melawan tarikan alami osmosis. Caranya, kita berikan tekanan eksternal yang sangat kuat pada air asin, lebih kuat daripada tekanan osmotik alaminya. Tekanan ini mendorong molekul air murni untuk menembus membran, sementara garam dan kotoran lainnya tertinggal. Dan hasilnya luar biasa. Inilah metode utama yang dipakai di seluruh dunia untuk desalinasi. Kita bisa mengubah air laut yang melimpah ruah menjadi air tawar bersih yang bisa kita minum, yang kita pakai untuk pertanian. Ini adalah salah satu solusi paling menjanjikan untuk mengatasi krisis air bersih global. Keren banget ya. Dari nasib seekor lintah sampai kelangsungan hidup jutaan manusia, ternyata semuanya diatur oleh prinsip pergerakan air yang sederhana ini. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya. Kekuatan-kekuatan tak terlihat apalagi ya yang saat ini juga sedang bekerja di sekitar kita, yang diam-diam membentuk dunia kita setiap detiknya.